Saya ingat bahwa masa muda sangat baik untuk kita manfaatkan untuk berinvestasi di dalam bidang kesehatan. Wah, ini anak saya baru saja selesai main. Enggak, dia mau main lagi. Mau main lagi, mandi sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, saya berada di lokasi Jalan Kampung. Ini adalah jalan menuju rumah saya. Ke sana itu rumah saya, paling berapa? 50 meter ya. Nah teman-teman sekalian, dan ini saya baru saja selesai mengikuti pengajian. Salah satu hadis yang disampaikan di dalam pengajian tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim yang berbunyi, gunakanlah atau manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tentu saja sudah Anda kenal hadis ini, pernah Anda dengar berkali-kali. Yang pertama adalah gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, gunakanlah masa sempatmu atau masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang terakhir, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Teman-teman sekalian, ini adalah motivasi bagi kita dari Rasulullah agar kita memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan kesehatan, saya teringat salah satu dari poin tadi, yaitu gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda di samping untuk beramal, kita juga punya salah satu kehebatan, salah satu kelebihan ketika masa muda untuk lebih banyak memanfaatkan untuk hal-hal yang menyehatkan. Ya, ini terlepas dari hadis tadi. Ya, ini terlepas dari hadis tadi. Saya ingat bahwa masa muda sangat baik untuk kita manfaatkan untuk berinvestasi di dalam bidang kesehatan. Wah, ini anak saya baru saja selesai main. Enggak, dia mau main lagi. Mau main lagi, mandi sana. Ya, masa muda kita pun harus bisa memanfaatkan untuk investasi kesehatan. Kita gunakan untuk olahraga, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk membangun diri kita, memperbanyak ilmu, ya, menambah wawasan, sehingga kita memiliki bekal yang cukup untuk menapaki kehidupan setelah masa muda lewat. Dan masa muda itu sendiri menurut banyak referensi adalah masa ketika seorang menginjak balik sampai usia 40 tahun. Nah teman-teman sekalian, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan masa muda? Kita bisa gunakan untuk berolahraga. Karena olahraga ketika masa muda, pembuluh darah kolateral, itu pembuluh darah cadangan akan semakin aktif, akan terbuka, sehingga ketika ada pembuluh darah pokok atau inti yang rusak, pembuluh darah cadangan ini akan berfungsi sehingga kita meminimalkan berbagai macam gangguan. Di antaranya adalah mencegah stroke, mencegah gangguan perdana darah akibat misalnya sumbatan kolesterol, akibat gula dan sebagainya. Karena pembuluh darah kita sehat, pembuluh darah kita tidak hanya yang pokok-pokok saja, tetapi pembuluh darah cadangan juga aktif. Dan itu bisa terjadi, bisa terbuka ketika dilakukan atau dilatih terus-menerus dengan berolahraga di saat usia muda. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, diantara hal penting yang kita cermati bahwa masa muda banyak mereka itu grup yuk sana, grup yuk sini, salah pergaulan, sehingga mereka menyalahgunakan tubuhnya untuk hal-hal yang dilarang di dalam syariat, bahkan bertentangan dengan kesehatan, sangat bertentangan. Di antaranya adalah dengan meminum narkoba, meminum miras. Ini manfaatnya tidak ada sama sekali, bahkan mudaratnya jauh, sangat membahayakan dirinya, merugikan dirinya. Terjadi dari sisi penyakit, misalnya kalau terlalu banyak minum miras, penyakit hepatitis, kemudian penyakit lain yang berhubungan dengan sistem metabolisme ataupun pembuluh darah itu juga banyak terjadi gangguan. Itu adalah diantara gangguan-gangguan dari minum miras, termasuk emah karena panas sifatnya, kemudian ginjal juga bisa terjadi karena itu adalah bukan makanan tetapi justru meracuni tubuh, ya, sulit dicerna oleh tubuh. Kemudian
narkoba ini bahaya sekali juga, karena narkoba disuntik, itu akan meracuni otak, merusak otak. Di samping ketika itu dilakukan secara bergantian, jarumnya bergantian, ini juga berefek penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya. Ada penyakit hepatitis B misalnya yang sampai hari ini belum ada obatnya. Kemudian ada penyakit misalnya yang hari ini juga belum ada obatnya, yaitu HIV atau AIDS. Ini juga salah satu penyakit yang belum bisa diobati sampai hari ini, karena ini adalah penyakit infeksi yang sangat menular dan berbahaya. Saya sampaikan bahwa di antaranya para pemuda juga sering menyalahgunakan masa muda tersebut, yaitu dengan dia memberikan tato pada tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang di dalam syariat Islam dilaknat. Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang minta ditato. Nah, ini sangat membahayakan juga. Betapa banyak orang-orang yang terkena penyakit AIDS, HIV, hepatitis gara-gara tato yang dilakukan secara bergantian. Di samping ini adalah merusak fitrah manusia. Itu sudah diberikan kulit yang bagus, yang indah, dia coret-coret dengan berbagai macam gambar motif yang tidak pada tempatnya. Apalagi di wajahnya, bahkan lebih ngeri lagi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di mata, bahkan mata itu ditato sampai hitam semua. Masya Allah, ini sangat-sangat keterlaluan. Orang tua pasti marah sekali melihat anaknya seperti ini. Oleh karena itu, jangan ikut-ikutan. Lakukan segala sesuatu, walaupun Anda masih muda, gunakan untuk bermanfaat, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bekerja, untuk berolahraga, untuk menimba ilmu, belajar, mengaji, mencari ilmu sebanyak mungkin, atau untuk berusaha, berbisnis yang bermanfaat baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Dan ini adalah hal-hal yang berinvestasi bagi kesehatan. Terima kasih, saudara masih Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.